Hari ini saya ada di Masjid Agung Mataram, Kota Gede, Yogyakarta. Merupakan salah satu tempat wisata religius bagi masyarakat sekitar dan juga beberapa masyarakat di luar kota Yogyakarta. Ini cukup menarik dan tempatnya sangat asri dan bersih. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas tentang metode pembelajaran di era milenial atau di era pasca COVID-19. Nah, metode kita pembelajaran hari ini memang menggunakan metodologi yang sifatnya daring. Jadi metodologi yang sifatnya daring ini menggunakan teknologi informasi yang cukup signifikan. Nah, dalam metodologi pembelajaran yang berbasis daring, setidaknya ada dua metode yang digunakan para dosen untuk melakukan pembelajaran secara daring. Di antaranya adalah pertama menggunakan metode sinkron, yang kedua adalah menggunakan metode asinkron. Apa yang dimaksud dengan metode sinkron? Metode sinkron adalah metodologi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, di mana dosen dan mahasiswa berada di ruang yang sama, di jadwal yang sama. Itu artinya dosen dan mahasiswa ada di ruang yang sama, bertemu dalam suatu dunia maya. Istilahnya kuliah online itu pada jadwal yang sama, sehingga mereka bertemu di ruang ini untuk melakukan pembelajaran daring yang dimana mereka selalu berinteraksi melalui dunia maya. Nah, metode ini bisa menggunakan beberapa aplikasi yang sudah disepakati, di antara Zoom, Google Meet, kemudian ada study, dan kalau di UPN menggunakan e-learning 4.0. Nah, ini adalah metode yang digunakan dalam metode sinkron. Nah, yang kedua adalah metode asinkron. Metode asinkron ini adalah metode yang dimana dosen dan mahasiswa berada di ruang yang berbeda, tetapi mereka bersepakat untuk melakukan pembelajaran di luar jadwal, sehingga waktunya lebih panjang. Jadi biasanya metode asinkron ini melengkapi metode sinkron. Metode asinkron ini sering menggunakan beberapa aplikasi, diantaranya WhatsApp Group, email, kemudian Google Classroom, atau beberapa forum-forum diskusi yang digunakan media online saat ini untuk bisa melakukan pembelajaran di era milenial. Nah, apa tantangan yang dihadapi oleh beberapa dosen maupun dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran daring ini? Nah, kebanyakan tantangan yang dihadapi adalah kendala koneksi. Kendala koneksi ini bisa disebabkan dua hal. Yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua finansial. Sehingga infrastruktur ini bicara tentang bagaimana ketersediaan internet, akses internet, bandwidth-nya, dan lain-lain, sehingga akses yang digunakan itu akan terbatas. Yang kedua adalah finansial. Nah, ketika kita bicara finansial, kita bicara tentang bagaimana kita menyediakan dana untuk membeli kuota, karena memang pembelajaran daring ini berbasis data. Oke, yang berikutnya adalah faktor berikutnya yang menjadi tantangan adalah faktor kesadaran, karena kultur kita dalam pembelajaran selama ini adalah masih menggunakan kultur yang kurang serius. Artinya apa? Saya banyak menemukan di mana mahasiswa hanya meng-on-kan kamera, on videonya dalam metode pembelajaran daring, baik sinkron maupun asinkron. Padahal mereka seharusnya melakukan kontribusi atau interaksi melalui kedua media tersebut. Nah, selama ini mahasiswa hanya meng-on-kan kamera hanya untuk memperhitungkan kehadiran. Jadi fokusnya masih bicara hadir dan tidak. Padahal ini sesuatu yang merugikan. Di era milenial saat ini, fokus kita bukan lagi bicara tentang dikte atau doktrin, tetapi metode pembelajaran lebih bersifat pada tataran kolaborasi, sinergi, dan sehingga pengetahuan itu lebih bisa dibangun pada tataran inovasi dan kreativitas. Nah, selama ini mahasiswa masih mempolakan atau masih menyadari bahwa pembelajaran itu hanya bicara tentang hadir dan tidak, sehingga konsekuensinya masih bicara nilai. Padahal di era milenial kita harus bicara lagi kemampuan skill milenial ini, karena tantangan era milenial adalah kemampuan kita untuk bisa menghasilkan skill yang baik. Kontribusi mata kuliah, kontribusi interaksi dalam mata kuliah itu sangat penting dalam melakukan pembelajaran daring.
Makanya akan sangat rugi bagi mahasiswa yang tidak sangat ketika ada di forum-forum diskusi di media sinkron maupun media asinkron. Kemudian tantangan berikutnya adalah sumber daya. Sumber daya yang saya maksud di sini adalah kemampuan akses, yang dimana kemampuan tentang pemahaman tentang teknologi informasi. Banyak di antara kita yang memang tidak memahami bagaimana menggunakan media ini sebagai basis metode pembelajaran di era milenial. Akibatnya apa? Kita tidak bisa berinteraksi dan tidak bisa beradaptasi dengan situasi. Nah, barangkali salah satu hikmah dari adanya COVID-19 ini adalah akan merubah mindset pembelajaran kita di era milenial ini agar lebih inovasi, di mana kita tidak lagi bisa memisahkan interaksi dan integrasi teknologi informasi dengan integrasi teknologi informasi dengan metode pembelajaran. Akibatnya adalah kita harapkan dengan metode online ini kita bisa lebih inovasi, kita lebih bisa kreatif, dan bisa menghasilkan lulusan yang memiliki skill yang bisa memproduksi hasil-hasil yang luar biasa. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.